Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aziz. Saya dosen program studi pariwisata Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dokumen untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu aktivitas pembelajaran pada mata kuliah Dasar Sistem Informasi Geografis dengan metode Case-Based Method. Kode mata kuliah PAR 2512017. Bobot mata kuliah 3 SKS, di mana 2 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai pengumpulan, pengolahan, analisis, serta visualisasi data spasial yang mendukung pengambilan keputusan berbasis lokasi. Kurikulum mata kuliah ini didesain berbasis outcome-based education untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi, yaitu mampu mengimplementasikan literasi dan teknologi digital dalam upaya menciptakan inovasi pengelolaan dan pengembangan pada sistem kepariwisataan. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mampu menggunakan dan memanfaatkan literasi dan teknologi digital dalam pengolahan data spasial dan non-spasial pada sistem dan permodelan kepariwisataan. Yang kedua, mampu menganalisis data spasial dan non-spasial pada sistem pemodelan kepariwisataan berbasis teknologi digital. Yang ketiga, mampu mengkombinasikan teknis analisis data spasial dan non-spasial pada sistem dan permodelan kepariwisataan berbasis teknologi digital. Dan yang keempat, mampu mempertahankan hasil kombinasi teknis analisis berdasarkan literasi dan teknologi digital melalui keterbaruan pengelolaan dan pengembangan pada sistem kepariwisataan. Mata kuliah ini diajarkan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 merupakan UTS dan pertemuan ke-16 merupakan UAS. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini di mana tugas memiliki bobot 10, kuis memiliki bobot 10, UTS memiliki bobot 30, dan yang terakhir, laporan hasil proyek CBM memiliki bobot 50. Demikian pemaparan mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran pertemuan pertama terkait konsep komputasi dan data spasial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, selamat sore. Sebelum kita mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa ya, menurut percaya kita masing-masing. Berdoa dulu ya. Ya, selesai. Oke. Gimana ya? Saya baru kayaknya muka-muka letih ketika sore hari itu kan kelihatan gitu ya. Ini baru habis kuliah ya? Iya, habis kuliah. Kuliah apa tadi? Matematika, fisika. Dan itu terkadang kita berpikir dan jadi kalian ngambil jurusan atau prodi pariwisata kok belajar fisika dan matematika. Tentu nggak sih, menurut saya sih penting, karena itu berkaitan dengan mata kuliah kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat kan di sini mata kuliah dasar komunikasi dari pengelolaan data ya, yang dimana di sini kalian akan mempelajari konsep dasar komunikasi dan data spasial. Kan seorang anak pariwisata gitu kan, kok mempelajari ini sih gitu, buat apa sih gitu kan? Oh, yang nama dulu, nama saya Pak Aziz ya. Kalau biasa dipanggil Pak Fahmi atau Pak Aziz ya bebas gitu. Senyamannya aja, karena biasanya panggilannya apa sih? Ya saya mana aja, itu nama-nama saya juga gitu kan. Oke, ini agenda perkuliahannya, di mana kita akan nanti perkenalan, kita udah perkenalan ya. Kemudian kontrak dan CPL, 3 distribusi materi dan pembagian kelompok. Dan yang terakhir itu materi minggu pertama. Jadi kita hanya dasar-dasar aja ya, hanya selebihnya kita hanya perkenalan ya. Ya kaget gitu ya kalau tiba-tiba kan langsung ayo kita langsung tugas gitu kan. Santai dulu ya, santai gitu kan. Oke. Kemudian kontrak kuliah ya, di mana mata kuliah ini itu ada bobot 3 SKS. Ya.
2 teori dan 1 praktikum. Nanti kalian akan praktikum setelah kuliah ini, ya. Kemudian dalam pertemuannya 16 kali, di mana ini deskripsi mata kuliah ini nanti membahas berbagai konsep, metode, dan alat yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data geografis. Wah, ribet banget. Dia itu kayak ribet ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian gitu ya bertanya kepada diri kalian sendiri, kenapa sih kita belajar mata kuliah ini? Mungkin ada yang bisa menduga-duga gitu. Kira-kira untuk belajar mengolah data di komputer. Oke, karena dia ada komputasinya ya. Oke, ini kan kalian sudah mengambil PKI 1 kan, di mana PKI 1 itu merupakan analisis mata kuliah persyaratnya ini. Jadi memang kalian dianjurkan lulus PKI 1 dulu baru bisa ambil mata kuliah ini. Itu ya tadi ya, komputer itu kan kalau misalkan dari PKI itu artinya menghitung. Atau kita memproses ya, menghitung di situ menggunakan komputer gitu kan. Nah, kemudian apa sih gunanya untuk di bidang pariwisata itu sendiri? Yang bisa dijawab? Untuk menghasilkan informasi tentang pariwisata. Oke, informasi tentang pariwisata ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang, zaman sekarang, saya traveling dulu tahun 2015 itu udah nggak pakai guide lagi gitu ya. Sekarang kita traveling, kita udah bisa pesan tiket sendiri gitu. Kemudian di sana sudah ada informasi-informasi tempat wisata di Google ya kan. Kalau misalkan terkadang kita tuh masih menjadi orang yang maksudnya di zaman lalu gitu. Kalau zaman lalu ya kayak saya masih kecil, belum ada teknologi masuk, kita datang ke suatu daerah yang baru menurut kita gitu ya. Kita datang, makanan yang enak dan terkenal di sini apa sih? Padahal kita sebenarnya bisa mencari itu di Google tanpa bertanya kan. Padahal ya itu termasuk dari komputasi gitu, dari pengelolaan data itu kan teknologi yang dari data-data review yang ini enak nih di sini. Mereka ambil dari big data itu sehingga lokasi di sini tempat makanan yang enak di Bandar Lampung misalnya, seperti itu gitu ya. Kita masuk dasar komputasi data spasial. Ya. Sebenarnya kalau misalkan di data spasial, ya, komputasi, kita berbicara mengenai komputasi. Tadi menghitung komputasi ya. Kemudian data spasial, ya. Ini adalah sebuah jenis data ya, data spasial. Bedanya dengan yang lainnya itu apa sih? Nah, next. Nah, ya. Yang pertama kita harus breakdown dulu komputasi. Ya, kalau kalian belajar PKI 1 komputasi, komputer ya. Kalau dulu komputer dari bahasa Yunani yang berarti menghitung ya. Kalau di sini kita lebih ke komputasinya, karena komputasi itu. Jadi kita nanti akan belajar untuk penggunaan data-data tersebut yang kita olah menggunakan komputer gitu kan, media komputer itu. Jadi untuk pemrosesan informasi, perhitungan dan pengolahan data. Ya, di mana dia mencakup berbagai jenis kegiatan yang melibatkan penggunaan komputer seperti pemrograman, analisis data, desain, tata-tata, simulasi, pengembangan algoritma dan banyak lagi gitu ya. Kemudian menurut si John S. Connery ini ya, computation is sequence of simple well-defined steps that lead to the solution of problem. Jadi dia itu harus sequence dulu, ya, step by step, langkah-langkahnya itu harus dari untuk menjawab suatu permasalahan kita harus membuat solusi, tapi step by step. Tidak bisa kita solusinya itu acak-acakan. Kita harus berpikir dan kalau di komputer itu ALU, algoritmic logic unit. Nah, jadi kita berpikir secara sistematis untuk merangkai sebuah solusi gitu kan, untuk menjawab sebuah masalah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi komputasi itu perlu nggak sih Pak berpikir logik ya, sistematis, terus sekali. Kalau kita tidak kita menggunakan Microsoft Word ya, bukanya semau kita. Saya nggak mau klik itu,
Saya maunya ke my computer dulu, terus saya ke data saya folder instalannya dan sebagainya, baru saya klik 2 kali di sini. Kan itu ribet step by stepnya, gitu kan? Ujung-ujungnya cuma diklik 2 kali juga, itu malah nambah panjang jalannya, tapi sebenarnya ada simple way. Kan apa simple way-nya? Ya, simple way-nya kan step by stepnya kita bisa pindahkan dia ke desktop atau ke taskbar gitu. Jadi kita lebih mudah dan simple gitu. Jadi berpikirnya lebih terstruktur dan efektif, tidak boros. Karena kita udah step ini, terus step ini gitu kan, jadinya terlalu banyak step sehingga tidak efisien. Nah, oke. Kalau tadi kita berpikir komputasi itu membutuhkan sebuah perangkat, ya. Kalau dilihat di sini apa? Kalau dilihat di gambar ini, ya, komputer sebagai perangkat untuk memomputasi, ya kan? Makanya dia komputasi dari kata komputer, ya kan? Jadi pengolahannya itu apa sih yang diolah? Data itu kan banyak ya jenisnya ya nanti. Nah sebenarnya untuk mengolah data itu data teks, data numerik, data yang lainnya gitu ya, jenis-jenis data lainnya itu menggunakan untuk mendukung itu, untuk mengolah itu. Semua komputer itu membutuhkan Office itu apa? Bukan, Office itu sebuah Office, Microsoft Office, PDF, Adobe Reader, itu sebuah yang perlu diinstal. Kalau di komputer, perangkat lunak atau software, ya. Itu, jadi kita perlu software perangkat lunak. Tadi yang kalau bahasa Indonesia perangkat lunak, gitu. Gunanya untuk data spasial itu divarisakan seperti apa sih? Saya kalian akan belajar untuk memahami itu, ya. Oke, sebelumnya kita nonton dulu nih, ya. Nah, nonton video ini perbedaan data spasial. Jadi data spasial itu ada vektor dan raster. Nah, ini ya perbedaannya vektor dan raster, ya. Vektor raster apa bedanya? Nah, kalau raster dia kotak-kotak gitu, pixelize ya. Oh ini vektor malah bentuknya ketika di zoom dia malah garis, ya. Tapi kalau itu malah kotak ya. Oke, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Tuh, ketika di zoom dia malah seperti itu, tidak seperti ini tadi vektornya, dia malah lain. Oke, bedanya ketika di zoom lagi ternyata dia berbentuk dari susunan garis-garis. Kalau yang tadi kotak-kotak gitu kan. Nah, dari ukurannya pun ini lebih simple, ya. Sama itu yang JPG, ya, itu formatnya JPG, tapi dia lebih besar. Nah, biasanya kalau vektor ini datanya itu untuk printing, ya, seperti itu. Kalau raster biasanya ya untuk data-data mengolah data gitu ya. Nah ini vektor biasanya dia formatnya AI, EPS, PDF, SVG ya. Kemudian raster itu JPG, GIF, PNG, dan GIF. Nah sini ya. Ya oke, kita simpan tadi ya. Vektor tadi berbentuk apa ketika di semua? Masukin garis ya. Jadi dia dari kumpulan garis itu lebih bagus gak sih? Nah, sesuai kegunaan sebenarnya ya. Jadi kita ingin ngapain sih, membuat apa? Makanya tadi dia kalau untuk percetakan nih Pak, pakainya vektor katanya kan. Karena vektor kalau mau diperbesar, mau digedein, ya tetap aja datanya garis yang cuma diperbesar. Tapi kalau raster, kenapa nggak cocok untuk cetak? Kalau misalkan diperbesar, apa yang terjadi? Banyak kotak, kurang jelas, ya kan? Pixelize, dia bakal hancur kualitinya, ya kan? Kalau ini
Burung amat sih. Coba deh kalian punya, orang tua kalian ya masih simpan memori atau video-video kalian waktu bayi yang di video pakai kamera Nokia VGA, masih resolusi VGA. Nah itu kan data raster kan, dan video itu atau fotonya raster tadi kan, ya berbentuk foto itu raster. Tinggalnya resolusi apa yang kalian zaman modern sekarang, yang udah 4K lah, 2K lah, gitu kan. Kemudian kalian buka, pasti cuma sekecil tampil. Ya, cuma sekecil tampil. Karena apa? HP kalian sudah mendetek sekali foto udah 3 MB, 3 MB, udah gede. Ya tunggu dulu, berapa ratus kilobyte aku foto itu kan. Jadi resolusinya pun diikuti dengan memorinya juga. Ya, kapasitas memorinya yang dimakan. Kalau dulu nggak mungkin memori sampai 1 giga. Ya jangan-jangan Nokia gitu kan. Kalau kita lihat dan jawabannya data vektor merupakan data permukaan bumi yang direpresentasi sebagai titik. Jadi titik, kemudian garis dan poligon. Ya, kalau kita breakdown di sini ada titik, ada poligon. Poligon itu seperti ini. Jadi dia punya isi, punya luasan. Beda dengan garis. Garis Himalaya, ya. Nah ini adalah representasi dari real world-nya. Ini data di muka bumi, fotonya seperti ini. Ternyata bangunan ini, misalkan ini mall, ya, mall gitu ya, mall. Nah, dia di vektorin jadinya seperti ini. Mall punya kapasitas, ya, kapasitas misalnya luasan gitu ya. Makanya kita harus membuat space. Nah, kita bentuk kayak gini, kok. Terus kemudian ada halte, misalkan ini halte ini, gitu ya, kita titikin di sini. Terus di depannya ada jalan, jalannya kita kasih garis line, kita untuk menandakan bahwa itu sebuah jalan, gitu ya. Tapi kalau misalkan gambar vektor ini tidak dikasih geolocation atau sebuah koordinat, apakah akan bisa menjadi sebuah data spasial? Tidak, karena sama aja kita gambar di sebuah kertas yang kosong. Contohnya apa? Dia shape yang mempresentasikan batas desa, kelurahan, negara, ya, titik yang mempresentasikan kota atau kabupaten. Bisa aja dari situ jalan, yang titik itu bisa aja tempat lokasi pariwisata kalau gitu kan, ya. Terus poligon bisa apa sih Pak? Poligon itu bisa rumah, ya. Kemudian biasanya kita pakai luas bentuk tempat pariwisata, luas lahannya, ya. Nah, kemudian kita raster. Nah, raster dari pixelize. Ya, kalau tadi si ininya datanya lebih mulus, ya kan ya, membentuk gitu. Ini pixelize seperti ini. Dia disimpan, ya, warna-warna dari ini. Data-data di permukaan bumi itu ditembakkan, kemudian dibaca sama satelit dan disimpan sama satelit di pixelize ini. Artinya, definisinya, data raster adalah data spasial yang mewakili gambar digital dalam bentuk isi pixel atau sel. Lihat di sini, menyimpan informasi permukaan bumi pada sel pixel yang dinamakan digital number, ya. Jadi ditaruh di nomor digital. Ya. Oke, ini contohnya. Ini contohnya kalau data raster. Kenapa saya menekankan ke data raster? Kalau data raster, kalau vektor itu masih bisa tidak dimengerti. Tapi kalau raster, ya, ini permukaan bumi, ya. Nah, dia menyimpan data dari sel-sel pixel, ya. Pixelize ini setiap sel, misal ini 1, 2, 3, 4, 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 25 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, setiap pixel di situ, nah ini di sini, ya, dia menyimpan data yang berbeda-beda. Ada nomor 8, ada 6, dia semakin rendah, ternyata semakin terang. Ya, kalau dari warnanya semakin muda, oh berarti kalau warnanya jalan, dia ke arah yang lebih terang. Nah ini kan hutan kan,
Nah hijau itu kan hutan kan. Nah makanya yang gelap-gelap ini biasanya hutan gitu ya, nomor 7 bukan nomor 9 lebih gelap gitu ya. Ini kan ini nggak kelihatan di sini. Nah contohnya itu dia menghasilkan range warna. Nah setiap range warna ini memiliki simpanan nilai-nilai. Makanya kalau misalkan kalian pakai untuk mengontrol nilainya itu pakai bantuan software gitu. Jadi dilihat titik ini berapa sih nilainya digital katanya sekian. Ujung-ujungnya gitu ya, komputasi data spasial dan pariwisata itu kita itu untuk menganalisis yang pertama menggunakan komputer untuk menganalisis, menghitung dan memproses yang dimana kita memerlukan data spasial. Untuk apa data spasial itu nanti dihasilkan? Untuk informasi geografis yang tadi Mbak Esti bilang gitu ya, mungkin bisa jadi informasi geografis dari suatu pariwisata. Oke, kita sekarang bagi kelompok. Mungkin ini kelompok 1 gitu ya, ini kelompok 2 gitu ya. Oke, silakan kita buat. Oke, kalian nanti kelompok 1 akan mendiskusikan contoh jenis data titik, line atau garis, poligon dalam bidang pariwisata. Oke, tugas kalian itu cari. Kemudian yang kelompok 2 diskusikan contoh jenis data raster serta penggunaannya. Nanti kalian cari, silakan pakai sumber-sumber online dan lainnya untuk mendiskusikan tugas tersebut. Nanti tolong satu orang maju untuk mempresentasikan. Simpel saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, kita diskusinya cepat. Oke, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang diskusi contoh jenis data line, titik dan poligon dalam bidang pariwisata. Baik, dalam bidang pariwisata, data spasial dalam bentuk titik, garis, dan poligon dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Oke. Seperti pemetaan objek pariwisata, pengembangan rute wisata, analisis daerah wisata atau area wisata, dan lain sebagainya. Berikut ini contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Sofia dan Esti. Oke. Untuk data titik itu contohnya tuh ada lokasi wisata. Oke, lokasi wisata. Isinya tuh ada lokasi misalnya tuh kayak wisata hotel. Oh iya, hotel ya. Itu juga Titik ya. ada juga tempat objek wisata. Dan juga tentang transportasi. Oke, transportasi. Oke, berarti tinggal ya garis poligon ya. Untuk data garis atau lainnya itu untuk jalur wisata, untuk jalur transportasi. Oke, jalan ya berarti ya. Ya, untuk tujuannya pantai dan garis pantai. Untuk data poligonnya itu taman nasional atau kawasan wisata, Oke. wilayah kecamatan atau destinasi wisata, wilayah yang digunakan. Oh, berarti itu ya benar ya. Benar nggak teman-teman? Jadi titik itu sebagai koordinat objek wisata, kemudian garis untuk jalannya atau akses ya. Kemudian yang terakhir itu space atau batas ya, batas wisatanya. Oke, kita dulu. Kelompok 1 silakan. Terima kasih ya untuk kelompok kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hanya akan memberikan hasil diskusi contoh jenis data raster serta penggunaannya. Yang pertama itu ada kita satelit. Kita satelit adalah data raster yang sangat umum digunakan oleh berbagai aplikasi. Mereka digunakan biasanya untuk pemetaan, pemantauan lingkungan, dan analisis wisata wilayah. Contohnya itu citra satelit dapat digunakan untuk memantau perubahan suhu tanah, pemantauan perubahan iklim, dan pemantauan bencana alam. Yang kedua itu pemetaan topografi. Data raster topografi digunakan untuk menggambarkan ketinggian dan bentuk permukaan bumi. Informasi ini penting untuk merencanakan konstruksi, modelan geologi, dan navigasi. Misalnya data ini dapat digunakan untuk merencanakan rute hiking
atau untuk pemodern alias lain? Oke. Nah, yang ketiga ada citra udara. Citra udara adalah foto udara yang digunakan untuk pemetaan perkotaan, pemantauan perubahan perkotaan, dan analisis pola lalu lintas. Nah, itu digunakan dalam pembangunan dan pengolahan infrastruktur kota. Yang keempat ada data spektral. Data spektral mengukur intensitas radiasi dalam berbagai panjang gelombang cahaya. Seperti data spektral dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis tanaman dan lahan pertanian untuk menentukan kandungan mineral dalam suatu area. Nah, selain dari empat itu ada lagi pemantauan cuaca. Nah, data raster itu digunakan dalam pemantauan cuaca dan perakiraan cuaca. Nah, mereka mencakup informasi tentang suhu, tekanan udara, kelembapan, parameter cuaca, dan lainnya. Nah, yang terakhir data kualitas udara dan air. Data raster yang mencakup informasi tentang kualitas udara dan air ini digunakan dalam pemantauan lingkungan yang pengelolaan sumber daya. Mereka mencakup parameter seperti polutan udara, suhu air, kekeruhan air, dan lain. Terima kasih. Oke, berarti good ya. Utang dua ya. Terima kasih Pak Budot sudah mempresentasikan hasilnya ya. Oke, silakan balik. Oke, nanti kita sudah selesai untuk pertama pada hari ini. Nanti kalian akan praktikum ya. Nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak saya dari PPK yang akan mempelajari bagaimana sih kalian akan menggunakan software. Oke, berikut tugasnya ya. Kemudian dikumpulkan hasilnya sebelum pertemuan minggu depan langsung maksimal 2359. Jadi kalau misalkan kalian telat, ya aku melakukan belajar ya nol nilainya. Jadi kalian tidak mendapatkan nilai ya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Jadi perkuliahan kita hari ini headline-nya aja. Mungkin ada yang bisa, Mas mungkin bisa sampaikan. Untuk pertemuan kita kali ini dimulai tadi dari perkenalan dan pengetahuan tentang peran penting nih dalam pariwisata, apa sih tentang data raster, terus data spasial juga. Nah, dan komputasi data spasial ini ada beberapa penerapan teknologinya untuk memahami, menganalisis dan memproses data yang berkaitan dengan lokasi, geografis, dan informasi spasial. Sedangkan data vektor tadi dijelasin itu ada titik, ada garis, terus ada poligon. Titik sendiri itu untuk menjelaskan sebuah tempat, garis itu batas-batas wilayah, dan poligon itu bentuknya atau space-nya. Lalu data raster sendiri itu contohnya ada citra satelit yang memiliki peran untuk penting untuk menganalisis seperti spasial, pengambilan keputusan, bisa memperkirakan cuaca juga dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya kesimpulannya sudah dilakukan oleh Ilham ya. Terima kasih mungkin Ilham atas kesimpulannya ya, menekankan bahwasanya kalian paham gitu ya dari perkuliahan hari ini. Oke, baik, mungkin itu saja perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekuatan. Saya tutup, saya dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, salam sejahtera bagi semua. Selamat sore. Bye. Demikianlah video unjuk kerja pembelajaran mata kuliah dasar Sistem Informasi Geografis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.